Di antaranya itu adalah laut, ya, yang kemudian jumlah lautnya ya, jadi memang. Oleh karena itu ada kan bahwa nenek moyangku orang pelaut, ya. Jadi itu satu. Yang kedua, kita punya sejarah bahwa orang Indonesia itu tangguh sebagai pelaut. Ya, kita, jadi menurut sejarah sebenarnya diskusinya adalah yang pertama berkunjung ke negara tersebut apakah dunia barat atau dunia timur yang duluan ke sana. Ya, karena kita sudah sampai di Madagaskar dan jangan lupa hanya menggunakan perahu. Dan perahu itu atau kapal, kalau sudah besar namanya kapal, ya, itu kan tanpa mesin dan harus dibuat dari kayu yang terpilih, kayu ulin, kayu jati dan lain. Dan kayu-kayu tersebut sebenarnya terkadang hanya ada di Indonesia. Jadi berarti kalau orang barat gimana membuatnya perahu? Perahunya dari mana? Ya kan? Nah berarti kita di mana duluan sebenarnya? Pada waktu saya ke Chili, ya, selatan kutub, hampir kutub, kemudian saya ke pelabuhannya dan kemudian saya di situ kapal-kapal yang ada di situ persis kapal pinisi, sama persis modelnya. Cuma di sana lebih cantik, lebih banyak aksesorisnya. Layarnya kira-kira ada 12 warna dan lain. Nah, dan kalau saya melihat ke utara, saya rasanya melihat bagian bawahnya Australia tembus ke Indonesia itu. Kan lautan Pasifik jadi satu arah. Jadi siapa yang duluan mencapai kan tidak mungkin sama itu barat kan. Nah, tapi itu satu story. Yang pasti bahwa kita adalah orang pelaut. Nah, sehingga kalau kita melihat masuk ke pendidikan laut, kelautan, nah saya sebenarnya baru sadar bahwa tidak ada fakultas pelayaran, yang ada fakultas perikanan, dan kemudian terakhir ada kan kelautan, ya, dan juga dibentuk kelembagaan, dibentuk departemennya, maka juga ada namanya Direktorat Jenderal Perikanan Kelautan. Nah kemudian sekarang menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Nah tidak ada kan fakultas laut kan, tidak ada. Apalagi kalau kita berbicara pelayaran, ya, berbicara pelayaran. Nah, awal mula 400 Masehi itu perkembangan pendidikan kelautan di Indonesia telah dimulai sejak zaman Kerajaan Kutai. Jadi masih kerajaan Kutai itu adalah cikal bakal menjadi Indonesia, bukan salah satu yang menjadi penopang. Nah kemudian dilanjutkan pada abad ke-13 melalui Kerajaan Samudra Pasai di Losomawe, Aceh. Jadi Kutai Kalimantan, Losomawe Aceh. Nah kemudian Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Makassar itu dibangun 1921. Institut Pendidikan Pelayaran tertua di Indonesia didirikan untuk mendidik anak muda. Jadi pada waktu saya tamat SMA, teman-teman saya banyak yang masuk di akademik AIP. Ya, kita baru menjelang penerimaan ijazah. Sudah masuk di kita dengan pakaiannya yang jadi banyak juga yang tertarik masuk AIP itu ya karena pakaiannya enggak itu. Ya kan? Itu saya ingat sekali, saya pun juga cenderung waktu itu, tapi karena saya tidak tahu berenang, saya pun banyakkan bagaimana masuk AIP. Nah, kemudian sebagai Akademi Ilmu Pelayaran yang menyelenggarakan program Diploma 3 STIP Jakarta itu 1953, bukan yang alumni di mana Bapak banyak beralumni di situ. Nah, kemudian PIP Makassar terus kemudian mengadakan pengembangan. Nah, hanya kemudian akademi tersebut itu kan pada level 3 sampai 4 tahun, maka dia bertitel BA. Ya. Nah, kemudian saya tidak tahu dari mana munculnya kalau alumni tamakannya itu menjadi kapten ya. Nah, saya ketemu dengan teman saya si Hombi di Komisi 4, dia kapten selalu pasang. Ya. Saya
saya tanya, kalau kapten di tentara itu sebelum kolonel kan, saya bilang begitu. Jadi dari mana nanti Pak? Tentunya Bapak nanti ada yang mengungkapkan kenapa itu disebut kapten kalau alumni para akademi ilmu pelayaran tersebut. Nah, kemudian berkembanglah perguruan tinggi pelayaran tersebut dan selalu spesifik dia akademi pelayaran AIP, akademi ilmu pelayaran. Juga ada yang disebut akademi maritim, ya, ada namanya. Dan kemudian kalau di sekolah menengah atasnya ada sekolah kejuruan menengah jurusan pelayaran, pelayaran dan maritim. Ya, itu dah yang terjadi di. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu sekarang terdapat 4.300-an perguruan tinggi di Indonesia. Ya, sebenarnya pemahaman saya 4.300 ini di Jakarta. Di Indonesia itu ada 8.000 pendidikan perguruan tinggi Pak. Nah, kemudian yang terdiri dari negeri 400-an dan selebihnya 4.000-an itu adalah perguruan tinggi swasta. Nah, kemudian jadi berarti hanya sekitar 2% perguruan tinggi yang memiliki akreditasi unggul, ya, kalau kita lihat dari aspek itu. Nah, kemudian relevansi pendidikan tinggi, pentingnya pendidikan tinggi untuk selalu relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan tuntutan sama. Ini selalu tentunya bagaimana perguruan tinggi itu menghasilkan ya, sarjana, ya, menghasilkan produk-produk yang kemudian sesuai dengan permintaan pasar. Tentu ini juga menjadi diskusi kita Indonesia. Tetapi kalau akademi pelayaran, akademi ilmu pelayaran, akademi militer, akademi maritim, ya pada umumnya ya memang sudah spesifik, yang tidak banyak yang mempunyai profesi ya sebagai pelayar, ya. Nah, menjadi pelaut berarti atau kita bisa mengatakan bahwa semua alumni terserap langsung. Malah pemahaman saya, pengalaman saya, dapat pengalaman saya teman-teman belum tamat sudah dibom dia. Begitu Pak. Ya, itu hebatnya. Tamat dari universitas tamat belum tentu dapat langsung mendapatkan karena misalnya fakultas pertanian. Nah, mau di mana dia? Apakah mau bertani atau apa yang masih juga limbah-limbah atau dia mau masuk belum tersedia yang diinginkan. Nah, tetapi kalau alumni daripada atau tamatan ilmu pelayaran ini sudah lebih spesifik karena dianggap lebih profesional ya kan, ya untuk menjadi pelaut. Dan memang untuk jadi pelaut harus tangguh, ya berbeda dengan pekerja darat. Nah, kita juga naik kapal laut saja kan. Kenapa kita tidak naik kapal laut? Biasa karena tidak mampu, kita naik mabuk. Padahal itu cuma bergerak di datar, kan? Bagaimana kalau kita menjadi pelaut asli, di mana kondisi alam, ya, di mana terjadi gelombang besar, terjadi apalagi kalau tsunami, ya tsunami, dimanapun juga. Nah, oleh karena itu nanti berkaitan juga bagaimana metodologi dan bagaimana pendidikan. Ya, oleh karena itu banyak akademi ilmu pelayaran ini, akademi kelautan ini banyak yang berstatus diasramakan atau berada pada satu kampus yang semuanya disatukan boarding semuanya kan. Nah, kurikulumnya yang tidak selaras dengan kebutuhan industri, ya itu tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian fasilitas pembelajaran itu tentunya harus sungguh-sungguh bisa mendukung semua infrastruktur. Apalagi kalau sekarang ini begitu modern ya sistem pelayaran. Dan tadi juga diskusinya ya bagaimanapun juga bahwa seperti kalau berlayar dahulu kita ya nenek moyang kita itu biasa kita bertanya bagaimana caranya dia bisa melayarkan kapalnya sampai di Madagaskar, sampai di Afrika, sampai di Australia. Jangan lupa Pak, yang pertama berlayar di Australia itu adalah orang Bugis, itu dia tiba pada tahun 3000-an ya. 30
300-an maaf, 300-an Masehi sudah masuk ke sana. Itulah sebabnya dengan penduduk asli Australia itu aborigin ada 78 kata yang menggunakan bahasa Bugis gitu. Ya, termasuk Makassar itu bahasa yang dipakai di apa namanya, karena bisa berlayar mereka sampai di sana. Dan Bapak bisa membayangkan kira-kira ya kelas-kelas perahu bukan yang dipakai, kelas-kelas perahu bagaimana navigasinya itu dalam lenggang mengendalikan sampai di sana. Jadi kembali, nah untung saja memang dia tidak berjiwa-jiwa penjajah, bukan? Mestinya dia pertama harus menjajah dia di Australia sebetulnya seperti itu. Itu semua karena kapasitas dan kemampuan berlayar. Nah, itu bagi sejarahnya. Nah, kemudian kita mengharapkan ada sedikit peristiwa tentunya yang mortarium ya daripada kita punya akademi ya. Kita punya akademi, nah, sehingga juga tentunya ini kita berdiskusi atau berdiskusi untuk bagaimana kita bisa memberikan jalan keluar dan bagaimana kita bisa sungguh-sungguh ya akademi maritim ini atau sekolah maritim ini atau sekolah pelayaran ini bisa sungguh-sungguh ya menjadi ya pendidikan sekolah tinggi yang berkualitas, yang kemudian sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan tuntutan daripada pengguna atau kegunaan daripada apabila dia menyelesaikan sekolahnya. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini kan berfokus kepada bagaimana kalau fokus pada Merdeka Belajar ini sungguh-sungguh sangat dibutuhkan ya dosen, guru yang piawai ya, lebih profesional lagi kapasitasnya daripada ya Merdeka Belajar ini, karena bagaimana memberikan pelajaran tersebut itu tidak lagi seprofesional, memberikan yang fokus kemudian baca seperti ini ada tidak seperti itu. Malah sekarang memang sistem mengajar, terutama sudah banyak perguruan tinggi yang melaksanakan itu sekarang membuat grup-grup diskusi saja, grup-grup ya, kemudian dihadapi oleh dosen, kemudian langsung temanya baru berdiskusi. Nah semuanya juga sudah sebelum membahas bab tersebut, bab pelajaran itu mereka sudah semua dianjurkan belajar membaca literatur, melihat dari media-media, sehingga langsung diskusi di situ. Dan pada waktu diskusi untuk 2 jam itu biasa sudah dapat 2 bab, 3 bab, tidak seperti biasa satu mata pelajaran. Nah itu memang di dalam sekarang ya, pendidikan kita sudah harus seperti itu. Ya. Kemudian infrastruktur ya, teknologi. Nah sekarang ini ya sudah memang tidak ada lagi mahasiswa kita yang tidak pakai ya, tidak pakai alat, tidak pakai komputer, tidak pakai ya. Jadi memang dosen-dosennya ya harusnya memang juga anak-anak milenial ya, umur milenial, tidak seperti saya sudah ya kolonial begitu kan, tidak begitu canggih di dalam penggunaannya. Jadi sekarang sudah seperti itu ya. Nah saya sendiri tidak mampu lagi mengikuti bagaimana saya mengajar. Saya sudah tidak bisa menjadi dosen yang baik ya bagi mahasiswa dengan kapasitas saya di dalam penguasaan teknologi ya. Nah, itu teknologi komunikasi, ibarat teknologi komunikasi maksud saya. Nah sekarang ini sungguh-sungguh diperlukan. Nah ini tentunya perlu dosen-dosen kita bukan hanya bersekolah di masterkan atau berdoktorkan, tetapi memang diberikan juga kursus-kursus advokasi ya, pelatihan-pelatihan yang mengarah ke situ. Nah saya ingat sekali itu pada waktu 2-3 tahun yang lalu IPB itu, rektor IPB langsung mengkursuskan dosen-dosennya ratusan ke universitas terbuka. Dosen-dosennya mengatakan, apaan ini Pak Rektor, kita dikasih kursus seperti itu. Persis setelah kursus datang COVID, sehingga memberikan pelajaran online.
baru tahu sungguh-sungguh manfaatnya, karena universitas terbuka itu kan selalu memang menggunakan online di dalam belajar. Nah ini perguruan tinggi kita seperti ini juga kan sudah harus sungguh-sungguh sangat menyelesaikan. Nah kebijakan itu ya kebijakan tentu pemahamannya dalam tadi kurikulum, bagaimana cara belajar dan lain, bagaimana sistem ujiannya, bagaimana itu sudah sesungguh-sungguh harus mendapatkan sempurnaan ya kelengkapan daripada ya, dan terutama lagi kita memberikan kepada mahasiswa kita, terutama tentunya kita pada akademi kita yang kelautan ini dan kemudian pelayaran yang tentu berkaitan dengan kesiapan mental. Nah, bagaimana mendidik kesiapan mental itu ya, nah memperbaharui ya. Ada mekanisme baru untuk meningkatkan mentalnya ya, tahan bantingnya itu ya tidak melalui seperti sekarang misalnya ini atau yang lalu-lalu bagaimana senior dengan juniornya di dalam bagaimana menjadikan adiknya lebih dewasa dan lain-lain. Jadi dilatih menjadi dewasa dengan cara yang tidak dewasa kan. Nah, jadi kan, apakah memang bisa menolakkan itu? Kita harus mendapatkan mekanisme pendidikan begitu. Dan mungkin tadi kita berbicara ya sekaligus kita termasuk pendidikan religiusnya, oleh karena ya kita jadikan akhlak saja pendidikan. Itu sudah harus ada penemuan baru, metode-metode baru yang diterapkan di sini. Ya. Baik, terakhir adalah ya kami mengharapkan memang bahwa akademi atau maritim, akademi pelayaran ya, atau kita mendirikan fakultas asing ini adalah yang sudah terreformasi, jadi dengan wajah baru ya, dengan pendidikan, dengan lembaga pendidikan kita yang sudah bisa benar-benar mewadahi daripada bagaimana memberikan pemahaman pengetahuan tentang kemaritiman, tentang pelayaran ya, yang kemudian dengan sistem yang baru, dengan infrastruktur yang baru, kemudian dengan dosen-dosen yang baru, dengan sistem yang baru, itu yang kita harapkan, sehingga sungguh-sungguh menghasilkan daripada dan pelaut-pelaut yang tangguh. Sedikit catatan bahwa kita mendapatkan pengakuan bahwa pelaut-pelaut Indonesia itu tangguh bertarung kalau di kesempatan kerja di Asia ini terutama. Demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.